Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Dalam perikop ini dijelaskan mengenai orang-orang Kristen yang setia. Sekalipun mengalami penganiayaan yang hebat, tidak membuat iman mereka goyah. Sebaliknya, penganiayaan itu adalah alat untuk menguji seberapa besar kesetiaan orang-orang Kristen di zaman itu percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 14 dicatat begini, inilah orang-orang yang sudah dengan selamat melalui masa penganiayaan yang hebat. Mereka sudah mencuci jubah mereka dan membuatnya menjadi putih dengan darah anak domba itu. Itulah sebabnya mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan beribadat kepadanya siang malam di dalam rumah Allah. Dan Dia yang duduk di atas takhta itu akan hadir dengan mereka untuk melindungi mereka. Mereka tidak akan lagi merasa lapar atau haus. Matahari ataupun panas terik tidak lagi akan membakar mereka. Sebab anak domba yang duduk di tengah-tengah takhta itu akan menjadi gembala mereka. Ia akan menuntun mereka ke sumber air yang memberi kehidupan. Dan Allah akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Saudara-saudara, masih ingatkah kita akan firman yang mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita terus mempelajari apa yang firman ajarkan kepada kita secara lebih detail lagi. Ayat 9-12 begini bunyinya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih. Nah, memakai jubah putih di sini artinya tidak mencemarkan diri dengan kehidupan dosa walau mereka harus menderita. Lalu lanjutnya firman berkata begini, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Perlu saudara ketahui, daun palem bagi orang Yahudi, sebagaimana yang dipakai dalam perayaan pondok daun, adalah simbol kemenangan. Jadi ketika dikatakan memegang daun-daun palem, berarti dapat diidentifikasi sebagai simbol sukacita dan kemenangan. Dan dengan suara nyaring mereka berseru begitu selanjutnya. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nah, ini adalah istilah untuk keselamatan digunakan dalam arti kemenangan atau telah benar-benar menang. Istilah perjanjian lamanya Yasya, berarti pembebasan fisik. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Sukacita karena apa? Kemenangan karena apakah yang dialami orang-orang kudus ini? Sukacita dan kemenangan karena setia sampai mati kepada Kristus. Penglihatan Yohanes menjadi penghiburan dan pengharapan bagi pengikut Kristus yang menderita karena imannya. Bisa jadi tidak melihat ada kelepasan dan penyelamatan di bumi, tetapi dapat kita yakini bahwa Kristus suatu saat
akan menyatakan kasih karunia-Nya pada orang-orang yang mau tetap bertahan dalam iman dan tidak menyangkal Dia karena semua penderitaan itu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi murid-Nya yang setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.